Baik, perkenalkan nama saya Hesron Ibrahim Nisimnasi, NIM 1803030140, kelas C semester 6, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tubuh resmi untuk melawan korupsi. Maraknya tindak pidana korupsi pada dasarnya telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis juga telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan suatu kejahatan luar biasa. Penentuan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentu saja memberikan konsekuensi logis terhadap upaya pemberantasannya. Hal yang harus dilakukan secara luar biasa melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Negara telah mempunyai instrumen kuat untuk memberantas korupsi dengan cara luar biasa itu. KPK dibekali dengan 2 tugas utama, penindakan melalui penegakan hukum dan pencegahan melalui upaya menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. 2 tugas utama KPK ini mendapatkan sorotan yang cukup serius oleh Malik Ruslan melalui bukunya yang berjudul Politik Anti Korupsi di Indonesia. Ambiguitas pemberantasan korupsi. Penulisan memberikan pemahaman bahwa masih terdapat ambiguitas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ambiguitas ini lahir dengan adanya kenyataan bahwa meskipun pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun nyatanya korupsi masih juga terus terjadi. Menurutnya, korupsi dapat ditemukan dari Sabang hingga Merauke dan hingga Minggas hingga Rotendao, serta di antara keempat wilayah itu bahkan korupsi dapat juga ditemukan dalam urusan apa saja, mulai dari pengadaan kitab suci, alat kesehatan, benih, pupuk, bantuan sosial, beras untuk rakyat miskin, sarana dan prasarana olahraga, alat laboratorium, buku, susu bayi, jembatan, jalan raya, tanggul penahan banjir, pakaian hansip, dan lain sebagainya. Pelakuan pun sangat beragam, mulai dari pejabat pemerintah, politisi, istri pejabat, anak pejabat, pegawai, ajudan gubernur, bendahara, pengusaha, pendidik, pengacara, hakim, jaksa, polisi, bahkan komedian. Padahal di sisi lain, KPK telah secara terus-menerus melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi dalam perspektif. Berbagai macam perspektif digunakan penulis untuk mengulas pemahaman mengenai korupsi. Dalam perspektif politik dapat diketahui bahwa terdapat 2 pengertian korupsi dalam arti sempit dan arti luas. Mengutip pandangan Hegel, penulis menyatakan bahwa dalam arti sempit korupsi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam arti luas korupsi merupakan upaya menghambat negara untuk menjadi kendaraan utama dalam rangka menjalankan fungsi distribusi akses bagi kemaslahatan masyarakat. Melalui perspektif ini, penulis juga mengungkap bagaimana sejarah politik Indonesia dalam menyikap korupsi. Menurut penulis, era Orde Baru bukanlah penanda bagi datangnya zaman baru yang bebas dari korupsi. Bahkan gerakan masyarakat yang muncul pada waktu itu lebih fokus pada isu bantuan, hukum, dan hak asasi manusia. Gerakan anti korupsi baru menentukan tempatnya dalam kancah politik di era reformasi. Dalam perspektif hukum, penulis mencoba mencermati pembentukan lembaga-lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi. Menjadi menarik ketika penulis mencoba untuk melakukan perbandingan penegakan hukum korupsi. Jika di Indonesia penegakan hukum korupsi masih menggunakan asas praduga tidak bersalah, namun di negara seperti Hong Kong telah menerapkan asas bersalah hingga terbukti tidak bersalah.
Pada bab yang lain juga diuraikan bagaimana sejarah peraturan perundang-undangan yang menuangi pemberantasan korupsi. Uraian sejarah upaya pemberantasan korupsi bergerak secara gradual sesuai dengan pemahaman rezim yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Budaya anti korupsi. Mencermati realita pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, penulis menganggap bahwa budaya mempunyai posisi penting. Menurut penulis, korupsi telah menjadi pohon besar dalam sebuah taman nasional. Korupsi telah terjadi secara masif, ada di berbagai sektor, lintas profesi, bahkan telah masuk ke sendi-sendi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya, termasuk perihal keamanan dari pusat hingga daerah. Kondisi demikian menurut hemat penulis terjadi bahkan karena pemberantasan korupsi yang kurang maksimal, tetapi karena keberadaan tanah atau budaya masyarakat yang sesuai atau permisif bagi pertumbuhan korupsi. Mengutip pendapat Suetanyo Wingosoebroto, penulis mengungkapkan bahwa korupsi terjadi karena dua hal, yaitu sebab kultural dan sebab beragamatif. Dapat disimpulkan pemberantasan korupsi tidak semata-mata berbicara mengenai pentingnya penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi. Hal ini dikarenakan penindakan ibarat tindak menebang pohon korupsi yang ada kenyataan masih bisa menumbuhkan tunas-tunas baru atau anak-anak pohon. Pohon korupsi masih akan bisa hidup ketika tanahnya mendukung untuk menyuplai kebutuhan pohon, sehingga menjadi penting untuk menciptakan suatu medium tanah yang mampu mematikan akar pohon korupsi. Dalam hal ini, budaya masyarakat anti korupsi merupakan medium tanah yang seharusnya dapat mematikan pohon korupsi. Untuk itu, penindakan dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi harus dijalankan seimbang. Upaya menebang pohon harus terus dilakukan sekaligus menciptakan suatu medium tanah anti korupsi, sehingga pada dasarnya perlawanan terhadap korupsi tidak lagi hanya menjadi domain negara tetapi juga masyarakat. Sistem dan struktur badan. Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi badan termasuk kantor pusat dan badan teritorial di daerah, kota penting republik atau ibu kota. Kasul 2 dari peraturan. Skema pertama, sistem agensi Republik Kazakhstan, pemberantasan anti korupsi, Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan, kantor pusat otoritas teritorial di daerah, kota penting publik, ibu kota. Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan adalah badan anti korupsi negara yang langsung berbordinat dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Kazakhstan, melaksanakan pembentukan dan implementasi anti korupsi kebijakan pecahnya Republik Kazakhstan dan koordinasi di bidang anti korupsi, serta identifikasi penindasan, pembubaran, penutupan, dan penyidikan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi disetujui oleh keputusan Presiden Republik Kazakhstan. Tugas pokok Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan adalah pembentukan dan implementasi kebijakan negara di bidang anti korupsi, identifikasi kondisi dan alasan yang dusif untuk pelaksanaan tindak pidana korupsi, dan penghapusan konsekuensinya. Organisasi dari satu set tindakan yang ditunjukkan untuk terciptanya budaya anti korupsi dalam masyarakat. Koordinasi kegiatan vitas dan dari badan negara, organisasi dan entitas kuasi publik, sektor dalam pencegahan korupsi, perkembangan internasional, kerjasama anti korupsi, deteksi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi tindak pidana korupsi. Skema yang kedua, struktur kantor pusat Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi, manajemen Badan Republik dari Kazakhstan tentang pemberantasan Departemen Pusat, aparat ketua, sekretaris layanan audit internal kantor pusat, manajemen Badan Anti Korupsi Republik dari Kazakhstan, Ketua Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan, Wakil Ketua Pertama Badan Wakil Kazakhstan,
Kepala Kantor Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Penyusunan skema, tabel, dan presentasi dalam topik arahan utama Badan Republik Kazakhstan dalam memerangi korupsi struktur, Kantor Pusat Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi, dan kekuasaan ketua, dan fitur kompetensi 3 departemen baru yang dipertimbangkan, akun realitas modern dan kebutuhan masyarakat, termasuk Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Kompetensi yang menilai pengetahuan dan pemahaman. Pemeriksaan dan analisis artikel tentang sistem anti korupsi, langkah-langkah dalam hukum Republik Kazakhstan, inspeksi dan analisis kompetensi dan kekuasaan karyawan layanan anti korupsi di hukum Republik Kazakhstan. Baik, mungkin sekian dari hasil penjelasan saya. Mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.